Kami lanjutkan kembali perbincangan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibatalkan oleh MA. Bang Melki, sekarang kan defisit terus membengkak, kenaikannya dibatalkan. Pertanyaannya kan bagaimana BPJS bisa bertahan dan apakah ini justru akan mempengaruhi pelayanan kesehatan? Kalau soal pelayanan kesehatan sih pasti kami akan jaga agar cakupan dan juga kualitasnya jangan berkurang. Ya. Sebenarnya ini juga potensi buat seluruh pihak ya. Inilah kesempatan dan momentum kita untuk betul-betul membenahi secara total sistem jaminan sosial nasional SJSN yang itu terbagi dua ya. Dan penyelenggaranya itu ada untuk tenaga kerja dan kesehatan. Tenaga kerja relatif oke ya. Dia punya dana sekarang itu yang bisa dia pakai untuk berbagai kebutuhan program itu relatif besar sekali, 400-an triliun lebih. Nah khusus tentang kesehatan ini itu dia punya banyak problem dan ini memang momentum kita untuk membenahi semua. Dari mulai kepesertaan, pembiayaan, layanan, dan seterusnya itu. Sehingga kalau ini bisa kita atur dengan baik, biasanya ini menjadi momentum yang sangat tepat ya. Pertama soal kepesertaan. Kita selalu ribut di DPR itu kan soal data ya. Data tentang orang yang harus mendapatkan pelayanan BPJS ini memang masih banyak sekali menjadi masalah. Ada anggota DPR RI itu punya ini loh, dapat PBI, itu dapat kartu BPJS loh. Hanya karena mungkin RT-nya itu penerima bantuan iuran, anggota DPR RI. Jadi disubsidi negara. Disubsidi negara. Dan dia bilang ini, kan saya jadi malu nih, saya nggak miskin mau dikasih. Ini DPR RI, namanya Pak Nur Yassin, PKB dia. Itu dia sampai ngomong dalam rapat resmi nih, saya dapat kartu ini loh. Dan itu yang model begitu tuh banyak banget. Saya nggak usah sebut dari satu provinsi tuh. Ini bermasalah secara kepesertaan. Kepesertaan, nah, pembiayaan misalnya. Pembiayaan ini kan selama ini kan kita berharap, kalau pembiayaan kita cuma berharap dari urusan terkait dengan dari pemerintah murni bantuan dari Menkeu ya. Sebenarnya kan kita bisa juga menambah dari kalau ada produk-produk tertentu yang memang dia menyebabkan sakit, misalnya rokok contohnya, atau itu cukanya dinaikin aja untuk menutup ini. Atau juga mungkin misalnya kita bicara soal sharing pembiayaan. Kalau orang itu misalnya dia peserta mandiri contohnya, atau dia pekerja yang dibayar oleh perusahaan atau oleh negara. Kalau misalnya contoh operasi dia tuh misalnya 100 juta, contoh nih. Ya dia mungkin kita bisa bikin aja dia juga misalnya 10% dia tanggung deh. Kan dia juga untung tuh. Jadi tidak setanggung penuh itu bisa banyak berarti cara. Sebetulnya ada alternatif pembiayaan lain. Oke, saya ingin menggali lebih jauh soal persoalan yang akhirnya membuat BPJS Kesehatan defisit sampai puluhan triliun setiap tahunnya meningkat, Pak. Apakah ini juga persoalan adanya seperti maladministrasi atau misalnya ada kecurangan-kecurangan yang diketahui oleh Ombudsman? Ya, kami dapat beberapa laporan. Jadi ini ada beberapa masalah ya. Masalah pertama adalah soal iuran, kepesertaan tadi. Yang kedua soal pelayanan. Yang ketiga soal manajemen sebenarnya. Yang pertama soal kepesertaan tadi ada data ya, data yang tidak akurat ya. Akurat dan tidak. Ini juga terjadi di sektor lain, tidak hanya di BPJS, tapi BPJS saya kira penting untuk menertibkan data. Ini kan ada yang peserta tadi yang ditanggung yang seharusnya tidak berhak tetapi menerima itu kan, akhirnya. Itu kan kalau misalnya jumlahnya ribuan itu berapa uang yang betul. Kemudian yang kedua ada juga semacam manipulasi gitu ya, yang seharusnya tidak melakukan tindakan operasi, misalnya dicas operasi. Paling mudah itu misalnya harusnya melahirkan normal, didorong untuk sesar. Atau bahkan tidak melakukan tindakan. Baik. Ternyata begitu banyak persoalan, tapi saya yakin dua-duanya sama-sama setuju ini bisa menjadi momentum untuk betul-betul berbenah bersih-bersih BPJS Kesehatan. Dan pemerintah harus antisipasi betul tentang anggaran, tentang manajemen ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali. Bapak Ahmad Swaidi dan juga Bang Melki sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikianlah Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.